saya kita harus mengerti bahwa dalam bernegara ini ya kita harus mengutamakan kesatuan dan persatuan. Itu sebetulnya inti dari wawasan kebangsaan itu. Jadi khususnya ini adik-adik anak muda ini, ya PNS yang muda ini harus paham itu. Ya, intinya menurut saya kita paham bahwa kita yang harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Menurut aku wawasan kebangsaan itu cara pandang seseorang, dalam artian kalau dari aku generasi milenial terhadap jati diri swasta yang mana aku bisa terapkan di kehidupan sehari-hari sehingga aku bisa berperilaku sebaik mungkin sesuai dengan dasar Pancasila dan juga bisa menanggapi isu-isu yang akan datang serta isu yang sekarang sehingga aku bisa berpikiran kritis dan bisa menelaah isu-isu dengan baik dan bisa intinya tuh kayak bisa menelaah secara helikopter view ya, secara sekrup kecil. Letnan 2 Infanteri dari Badan Infanteri Raider 755 Yalet Merah, oke. Sebagai bagian dari tupoksi kerjanya tentara gitu terkait dengan ancaman atau gangguan gitu atau tekanan dan hambatan gitu. Papua merupakan daerah trouble spot di Indonesia saat ini. Selain daerah-daerah lain, contohnya kayak di Ambon, terus yang dulu masih ada di Aceh Gam. Nah, sekarang trouble spotnya kan masih Indonesia mengenai separatisme, gerakan separatisme dari Papua itu kan operasi Papua Merdeka. Ya, jadi mengancam integritas bangsa Indonesia sendiri, ingin mengeluarkan diri dari bangsa Indonesia. TNI sendiri tiap tahunnya mengeluarkan satuan-satuan maupun berasal dari sini, dari Papua sendiri maupun dari yang di Jawa-Jawa sana, secara berganti-gantian masuk ngepost di sini untuk jaga mata bangsa itu dari masyarakat yang berusaha mengeluarkan diri dari bangsa Indonesia. Ya, banyak itu akhir-akhir ini anak-anak muda itu ya yang sering tidak menghargai dirinya, tidak menghargai keluarganya, mencari jalan pintas ya dengan narkoba terpengaruh. Tapi menurut saya semuanya ini saya tidak mau bilang kesalahan ya, tapi ada sesuatu yang saya tidak mau menyalahkan mereka. Ya, saya orang tua, saya punya anak. Ya, saya tidak mau menyalahkan mereka. Kalau mereka seperti itu pasti ada yang salah. Ya, kalau kemarin ada teroris masih muda-muda, menurut saya ada yang salah di situ. Ya, bisa jadi faktor pendidikan mereka, bisa juga faktor lingkungannya yang tidak memberikan mereka kepercayaan diri. Ya, jadi kalau saya melihat kejadian anak-anak narkoba, jadi teroris yang muda-muda, menurut saya yang salah lingkungannya, atau lebih sederhana yang salah orang tuanya, keluarganya, lingkungan kecilnya. Itu menurut saya termasuk pembelajaran agama ya, pelajaran agama. Saya tidak mengatakan mungkin mereka tidak mendapatkan informasi sebagaimana yang seharusnya. Satunya adalah menurutku faktor dari internal karena tidak percaya seseorang terhadap yang sudah diyakini Indonesia adalah salah satunya ideologi Pancasila. Sampai itu karena tidak adanya rasa toleransi, terus dia tidak ada rasa memiliki atau tidak ada rasa cinta terhadap Indonesia. Itu sih faktor internalnya. Kalau eksternalnya kan globalisasi dan beberapa isu-isu yang tidak benar sehingga mereka melakukan atau mengatasnamakan dari kepentingan pribadi atau kepentingan dari pihak-pihak lain sehingga timbullah perpecahan. Yang menyebabkan gangguan itu apakah faktor yang mengakibatkan wawasan kebangsaan itu tidak lagi jadi pedoman? Kan yang berlawanan dengan integritas atau menjaga kedaulatan negara menurut saya bertentangan dengan wawasan kebangsaan saat ini. Makna dari wawasan kebangsaan itu yang didasari dari Pancasila tuh. Ya. Karena didasari dengan Pancasila tersebut, di situ ada apa? Persatuan bangsa Indonesia. Sedangkan kalau lihat tindakan kayak separatisme, pemberontakan yang mengancam keamanan, kestabilan wilayah, itu menurut saya merupakan tindakan yang berlawanan dengan wawasan kebangsaan.
bela negara itu tidak harus kita mengambil ikut berperang menurut saya. Dengan kita menghargai orang, dengan kita respect ke orang, dengan kita memberi contoh yang baik, itu termasuk bela negara yang fisik ya menurut saya. Jadi itu perlu diberikan dan harusnya diajarkan mulai kecil. Mulai kecil. Contoh sederhana ini, saya nggak tahu kalian bertiga ini, masalah di Indonesia menurut saya yang paling pelik ini sekarang ini adalah ada dua, yaitu antri dan buang sampah. Jadi tolong kalian perhatikan itu. Mobilnya bagus, tapi buang sampah di jalan. Itu contoh tidak baik. Ngantri itu. Karena dia merasa dia kaya atau dia pejabat, dia enak aja gitu. Apalagi kita PNS ini, ya kita harus menunjukkan bahwa ya kita ini pelayan masyarakat ya. Ini sekalian saya kasih ucapan lah ya. Ya, kita ini pelayan masyarakat. Ya, tunjukkan itu bagian kalian ikut bela negara, ikut turut serta menjaga persatuan kesatuan kita. Kalau udah aku lakuin pendidikan apa yang sekarang aku jalan, salah satu bisa meningkatkan intelektual. Karena yang penting dari generasi milenial sendiri ya, kalau dari generasi milenial adalah menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan religi sama emosional. Karena seseorang intelektual belum tentu emosionalnya kan kayak bisa aja menggebu-gebu. Jadi ketika dapat isu-isu apa langsung kayak oh iya nih isunya ini nih, padahal belum tentu itu pihak yang dia tahu tuh belum tentu benar gitu loh. Nah maka dari itu selain pendidikan aku juga ikut beberapa pelatihan, salah satunya ya alhamdulillah dapat beasiswa, terus jadi kayak aku dapat pelatihan tentang karakter, kepemimpinan bangsa, terus habis itu tentang kepemimpinan dan beberapa mengenal budaya Indonesia sih. Alhamdulillah dapat beasiswa Jarum. Terus aku juga ikut beberapa pelatihan juga lainnya yang bisa meningkatkan tentang kebangsaan kayak gitu. Jadi secara lebih besarnya kayak aku tahu bagaimana harus bersikap antara dulu yang Safira yang dulu dengan Safira yang sekarang, yang harus berpikir kritis, harus punya jiwa kepemimpinan yang grit. Jadi harus generasi milenial tuh harus dalam keadaan apapun harus bisa menelaah itu dengan secara kritis. Jadi nggak hanya kayak oh iya ya gitu langsung kayak dia harus dipikir dulu ini apa ya, ini hubungannya apa ya, terus mulai ditelaah satu-satu gitu. Jadi kita bisa bersikap itu dengan baik. Upaya apa kalau dari segi militer itu untuk melakukan upaya untuk bela negara di tengah-tengah ini banyaknya hasutan, isu hoax yang memecah belah bangsa, terutama di Papua. Nah, sampai ada pemberontakan. Jadi kita nggak bisa ngarang-ngarang sendiri harus begini-begini, tapi tetap dalam lingkup perintah yang diberikan kepada kita. Ya kita di sini bisanya apa? Ya udah kita memelihara kemampuan segala macamnya. Baru nanti kalau ada perintah baru kita gerak berjalan. Nah, intinya di sini kita dalam berkehidupan dengan lingkungan masyarakat, kita tidak provokatif, tidak aneh-aneh, tidak melakukan suatu tindakan pelanggaran. Apabila kita bisa mengingatkan dengan masyarakat dengan cara kita sendiri, dengan bagaimana kita bergaul di luar masyarakat sana, kita sambil menyisipkan nilai-nilai yang ya kita tahu sendiri baik dan tidak merusak integritas bangsa ini. Karena kita menurut saya punya peran untuk menjaga keutuhan bangsa ini. Oleh karena itu selalulah berusaha bersikap adil, ya, tunjukkan bahwa kita menghargai satu sama lain, ya, apapun keadaan mereka, siapapun mereka, ya. Bisa saja rekan kalian yang beragam-ragam, bisa saja masyarakat yang kalian layani nanti akan beragam. Apapun warna kulitnya, suku, agama, semua, jangan pernah melihat itu, ya. Layani mereka sebagaimana apa adanya yang harus mereka terima, sehingga mereka merasa bahwa saya terlayani. Di situ peran kita menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Aku udah dapetin outputnya itu, jadi aku sekarang lebih fokus sama apa yang aku lakukan. Jadi misalnya sekarang kan aku seorang mahasiswa jurusan manajemen. Nah, kalau outputnya yang bela negara itu kan kalau sekarang aku dapetin bukan bela negara yang kayak dulu-dulu ya Kak, maksudnya kayak zaman-zaman dulu yang turun apalah harus di tanah-tanah atau apa. Sekarang kan lebih ke spektrumnya lebih halus banget, jadi kayak lebih ke bagaimana kita dikasih wawasan kebangsaan itu sendiri lewat
pendidikan karakter. Jadi aku lebih tahu bersikap ketika aku di luar dengan misalnya bertemu dengan orang lain, terus menyikapi dengan isu-isu yang sekarang dengan orang yang lebih tua, orang yang dengan generasi sama aku. Jadi aku lebih kayak bisa lebih memahami gitu secara emosional, secara intelektualnya juga. Jadi aku jadi lebih nggak terbawa arus-arus yang nggak jelas gitu loh Kak. Jadi aku lebih kayak informasi ini tuh dari yang lebih tua tuh kayak gini, aku harus menyikapi apa. Kayak sesama aku generasi, kayak gini, jadi aku harus menyikapi seperti apa. Jadi aku bisa berbicara ya udah yang benar-benar aku dapetin dan udah aku searching dengan baik-baik. Jadi nggak termakan hoax, nggak termakan fakta yang nggak benar. Itu salah satu sesuai dengan generasi milenial sekarang. Pembailoutan sebagai salah satu bentuk pengkhianatan terhadap negara itu, kalau menurut Pak Alif itu faktornya apa saja? Kalau menurut saya itu faktor yang utama tentunya kesejahteraan. Kesejahteraan di Indonesia ini kan Indonesia luas. Mungkin kesejahteraan yang kurang merata, merasa kurang diperhatikan, berkaitan dengan itu membuat masyarakat juga sensitif. Contohnya ada salah ngomong sedikit tersinggung. Jadi kita dari berbagai macam suku, ras, agama memiliki watak masing-masing. Saya yakin pemerintah sudah melaksanakan suatu tindakan untuk mengurangi dampak dari hal-hal tersebut. Ya, di sini kita sebagai generasi penerus ya tetap harus belajar dari situasi, belajar dari kondisi saat ini yang terjadi dengan didasari pendidikan ilmu pendidikan yang telah kita dapatkan di pendidikan kita masing-masing. Ya, bela negara itu kan cara kita mempertahankan negara ini. Bisa langsung kalau ada perang ya itu mungkin ya fisik atau non fisik lah. Menurut saya itu penting banget. Itu kayak instrumen penting yang harus selalu dilakukan dimanapun, dalam generasi apapun. Habis di bawah generasiku, generasi bawah-bawahnya tetap harus dilaksanakan, karena itu bisa sebagai bekal kita dalam kemajuan pembangunan Indonesia, bagaimana cara kita berpikir, cara kita berlaku di masyarakat. Dan aku tekanin buat generasi milenial apapun generasinya, sekarang negara itu nggak hanya dulu, tapi sekarang kita membela negara sesuai dengan profesi kita masing-masing. Jadi kita lebih bisa all out atas kemajuan dari emansipasi kita sendiri gitu. Jangan menyalahgunakan ilmu-ilmu yang sudah didapat untuk kepentingan pribadi, akan tetapi harus untuk kepentingan kita semua, persatuan bangsa Indonesia. Yang terpenting sekarang bukan kita harus selalu merasa ingin diperhatikan oleh pemerintah, akan tapi kita yang hidup di bangsa Indonesia ini harus berkaca pada diri sendiri. Apa sih yang kita sudah berikan kepada bangsa Indonesia ini? Bekal ilmu-ilmu yang kita dapat dari pendidikan kita harus mengamalkan ilmu tersebut sesuai pekerjaan kita masing-masing, keseharian kita masing-masing secara profesional, kemudian tidak mudah untuk diadu domba.